informasi yang sesungguhnya tentang Silek Minangkabau dari semua persepsi yang ada. Berikutnya tadi seperti yang disampaikan oleh Ki Guru Kang Adi, kami berasal dari kalau di sana disebutnya sasaran atau paguron, kalau di Bandung perguruan Silek Minang Harimau Cupak Minangkabau ya. Kronologisnya memang cukup historis dengan kota Bandung ini. Sebenarnya dulu dibangun awalnya untuk sifatnya perguruan Harimau Cupak ini, lahirnya di kota Bandung ini. Nah, baru dibawa kembali ke Sumatera Barat ya, untuk perguruannya. Tapi kalau sileknya sudah memang berasal dari Sumatera Barat, Minangkabau. Filosofisnya atau kronologis historisnya munculnya nama Harimau Cupak ini, pertama memang kalau secara aliran silat di Minangkabau, memang di sana biasanya ada yang berdasarkan tokoh, ada yang berdasarkan nama tempat. Contohnya Silek Kumango itu berdasarkan nama tempatnya Kumango, atau Silek Sunu nama tempat Sunu, bisa disebut juga sama Cimande, Cikalong dan lain sebagainya. Jadi Harimau Cupak itu memang mengangkat aliran dari Silek Cupak ya. Memang menjadi salah satu aliran juga di Minangkabau karena merupakan himpunan dari berbagai aliran yang ada di Minangkabau. Lalu kenapa kita mengambil nama harimau? Memang biasanya di Sumatera Barat ya, di Minangkabau menyebut dengan untuk hal-hal yang sifatnya patriotis, kepahlawanan dengan nama harimau. Misalnya ada harimau Nan Salapan, ada harimau Kuranji, yang mengartikan, mengidentikan kepada para pendekar. Kalau di Minangnya Pandeka ya, Pandeka Minang yang berasal dari Nagari Cupak. Jadi bukan semata-mata misalnya memang ini khusus silek harimau, bukan juga. Tapi apakah di dalamnya ada silek harimau? Ada. Apakah ada misalnya Sitarala, Kumango dan lain sebagainya itu? Ada. Tapi Harimau Cupak dalam hal ini bukan berarti khusus tentang membahas silek harimau, tapi memang mengidentikan dengan kependekaran atau pandeka yang muncul dari Nagari Cupak. Nah, itu mungkin kronologisnya sedikit. Dan di sini kami akan mencoba mengenalkan tentang bagaimana Silek Minangkabau yang mungkin selama ini di permukaan yang ada di festival, di video-video dan lain sebagainya itu memang banyak yang ditampilkan ke arah seninya. Kalau di Minangkabau disebut dengan manca ya. Kita akan coba mengenalkan silek dalam arti yang sesungguhnya, yang memang bukan hanya berbicara tentang masalah khusus bela diri, tapi berbicara tentang kehidupan. Dan silek adalah kehidupan itu sendiri. Selama kehidupan, napas, energi masih mengalir di tubuh, itulah silek. Jadi di Minangkabau tidak mengenal yang namanya jurus, tapi memang jurusnya adalah kehidupan itu sendiri. Perjalanan menempuh kehidupan, itulah silek. Mungkin nanti akan dijabarkan lebih luas oleh saudara saya, Buya Zuhadi Abdullah. Kita di Minangkabau mungkin ada juga yang di luar sana persepsi-persepsi yang muncul, misalnya silek harimau misalnya harus seperti gitu ya, seperti harimau. Bukan begitu juga, tapi mungkin ada prinsip-prinsip dari karakter harimau yang dijadikan sebagai bagian dari silek itu sendiri, misalnya seperti itu. Kalau di Cimande ada gerakan pamacannya, ada pemonyetnya, mungkin abang ini lebih paham gitu ya. Nah, itu mungkin seperti itu gambarannya. Tapi yang intinya bahwa silek bukan hanya berbicara apakah itu misalnya hanya teknik keras saja atau bela diri praktis seperti hari ini, atau memang lengkap di dalamnya. Apakah memang seni yang muncul hari ini, apakah itu bagian untuk menyembunyikan
silat yang sesungguhnya atau bagaimana nanti akan diurai lebih lanjut oleh saudara saya Buya Zuhari Abdullah. Mungkin itu sedikit perkenalan tentang perguruan Harimau Cepat Minangkabau. Bahkan kepada saudara saya Buya Zuhari